Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arif Oktavi Anggraini, kelas 6B Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 270254040. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan bank syariah untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah analisis keuangan bank syariah. Di sini sebelum saya bahas bagaimana sih analisis laporan keuangan bank syariah itu, di sini saya akan dulu menjelaskan fungsi bank dalam perekonomian. Fungsi bank dalam perekonomian itu ada 4. Yang pertama, dia itu sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Lalu menjadi penyedia jasa perbankan. Lalu selanjutnya yang ketiga, menjadi pelaksana sistem pembayaran, yaitu baik pembayaran non-tunai ataupun tunai. Dan selanjutnya sebagai agen moneter, pelaksanaan dari kebijakan moneter. Nah, untuk laporan kinerja bank syariah, maka bank syariah itu wajib mempublikasikan laporan kinerja kepada stakeholder, yaitu ada 2 laporan. Yang pertama, laporan keuangan ringkas atau biasa kita sebut triwulan, yaitu dengan hanya 3 bulan. Lalu yang kedua itu ada annual report atau laporan tahunan. Nah, di sini ada perbedaan dari laporan keuangan bank syariah dan bank konvensional. Apa itu perbedaannya? Nah, perbedaannya itu jika bank konvensional menurut PSAK nomor 31, itu yang pertama ada laporan posisi keuangan, lalu yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima cadangan laporan keuangan. Nah, sedangkan bank syariah sendiri itu menurut PSAK syariah itu ada 8 laporan. Jadi bank syariah itu lebih banyak laporannya daripada bank konvensional. Mari kita sebutkan, yaitu yang pertama ada laporan posisi keuangan, yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, yang keempat ada laporan arus kas, yang kelima ada catatan laporan keuangan, yang keenam ada laporan investasi terikat, lalu yang ketujuh ada laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan dan zakat kebijakan, lalu yang ke-8 ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Menganalisis laporan keuangan tentu diperlukan penguasaan, yaitu penguasaan terhadap segmen atau sifat bisnis itu sendiri, baik dari bank, lembaga keuangan, sistem keuangan, serta situasi dari lingkungan ekonominya. Lalu bagaimana cara menyusun laporan keuangan yang benar? Dengan konsep, alat karakteristik laporan keuangan atau akuntansi, serta teknik analisis. Tujuan dari laporan keuangan bank syariah itu sendiri yaitu pertama ada pengambilan keputusan, investasi dan pembiayaan. Lalu yang kedua ada menilai prospek arus kas. Lalu yang ketiga ada kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Dan yang keempat akan memberikan informasi untuk membantu mengevaluasi pelaksanaan tanggung jawab dan amanah bank syariah. Lalu yang terakhir itu ada pemenuhan fungsi sosial dari bank syariah itu sendiri. Nah, setelah itu tentu pasti ada teknik analisis laporan keuangannya, yaitu dimana kita bisa membandingkan laporan keuangan, terus kita melakukan seri tren atau angka indeks, dan yang ketiga ada laporan keuangan common size, lalu analisis rasio dan analisis khusus. Nah, untuk analisis khusus ini terbagi menjadi banyak, yaitu ada ramalan kas, perubahan posisi keuangan, laporan variasi, analisis break, dan analisis Duport. Lalu juga terdapat metode analisis laporan keuangan, yaitu ada 2 metode. Yang pertama ada metode analisis horizontal, yang kedua ada metode analisis vertikal. Nah, untuk metode analisis horizontal yaitu dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan selama beberapa tahun periode sehingga dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya. Nah, di sini itu metode horizontal bisa juga disebut dengan metode dinamis, di mana meliputi teknik analisis yaitu ada analisis perbandingan, analisis tren, analisis sumber dan penggunaan dana, dan analisis perubahan laba kotor. Nah, untuk yang kedua itu ada metode analisis vertikal atau kita sebut statis, di mana dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan pada satu periode tertentu, yaitu membandingkan pos-pos keuangan yang satu dengan yang lainnya. Nah, untuk teknik ini atau teknik analisisnya itu analisis persentase per komponen atau common size, analisis rasio, dan analisis break even. Nah, untuk bentuk-bentuk rasio keuangan itu ada 2, ada berdasarkan sumbernya dan berdasarkan akunnya. Untuk berdasarkan sumbernya itu ada rasio-rasio neraca, rasio-rasio laba rugi, dan rasio-rasio antar laporan, baik itu dari neraca ataupun laba rugi. Untuk berdasarkan akunnya itu ada 5 rasio, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio pasar. Di sini saya akan menjelaskan apa aja itu dari rasio-rasio berdasarkan akunnya. Untuk rasio likuiditas itu adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan atau suatu bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, kewajiban jangka pendek itu apa sih? Kewajiban jangka pendek itu adalah kewajiban perusahaan atau bank yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau kurang. Jadi, jika kita ingin melihat apakah suatu bank itu bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya, kita bisa menganalisis melalui rasio likuiditas.
Lalu selanjutnya itu tadi ada rasio solvabilitas, itu dimana rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan atau bank dalam memenuhi semua kewajiban baik jangka pendek atau jangka panjang. Nah, di sini itu mengukur kewajiban jangka pendek jangka panjang karena untuk mengukur efektivitas atau keberhasilan perusahaan atau bank dalam menggunakan semua sumbernya yang dimiliki, yaitu baik dari piutang, modal, dan aktiva. Jadi kalau likuiditas itu hanya kewajiban jangka pendek, sedangkan solvabilitas yaitu mengukur kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Nah, sedangkan untuk rasio aktivitas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas atau keberhasilan penggunaan aktiva atau kekayaan sebuah perusahaan, di mana bisa melihat seberapa jauh atau besar aktiva dari bank itu dibiayai oleh hutang atau pihak lain dari luar perusahaan, yaitu antara lain dari investor atau bank. Nah, selanjutnya ada rasio profitabilitas, di mana ini adalah rasio yang mengukur untuk tingkat imbalan atau perolehan keuntungan yang dibandingkan dengan penjualan atau aktiva, dengan mengukur besarnya kemampuan perusahaan atau bank dalam memperoleh labanya dalam hubungan dengan penjualan, aktiva, dan modal sendiri. Jadi jika kita ingin melihat suatu bank itu memiliki keuntungan atau tidak, kita bisa menganalisis laporan keuangannya dengan analisis rasio profitabilitas. Nah, di situ kita bisa lihat dari ROA-nya, ROI-nya, ROE, dan lain-lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.